Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Condrowati dengan akhiran NIM 3036. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peran manajemen humas. Peran manajemen humas yang pertama, mengelola komunikasi. Humas bertanggung jawab untuk merancang pesan-pesan yang jelas dan efektif kepada berbagai pihak dengan cara yang sesuai. Seperti kita mengirim surat kepada atasan, terus kita mengirim surat kepada rekan-rekan partner kita, lalu kita bisa mengirimkan informasi-informasi kepada masyarakat luas. Contohnya seperti kita mengirimkan informasi di Reels, Instagram, informasi di TikTok juga. Yang kedua, memelihara citra positif. Manajemen humas harus menjaga dan manajemen citra positif organisasi, seperti tidak ikut campur akan masalah yang memanas dalam masyarakat, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti ikut membantu kerja bakti, lalu kita juga bisa membuat proker berbagai yang bisa menarik simpati masyarakat terhadap organisasi kita, seperti menyalurkan beberapa produk-produk kita kepada masyarakat yang membutuhkan, mensponsori UKM-UKM yang bisa memberi feedback kepada perusahaan. Lalu yang ketiga, merancang strategi komunikasi. Humas harus bisa merancang strategi komunikasi yang sesuai seperti zaman sekarang yang serba online. Informasi biasanya itu paling cepat disebarkan lewat online, seperti lewat video TikTok, video Reels di Instagram, feed di Instagram, lalu di sosial media seperti WhatsApp, seperti itu. Di manajemen humas terdapat public relation. Definisi public relation itu adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja. Tujuannya untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Contohnya seperti produk Indomie, meskipun produk Indomie tersebut sudah laku dan dikenal oleh seluruh dunia, tapi produk Indomie tersebut selalu memasarkan di sponsor TV, televisi, di sponsor aplikasi Netflix, di sponsor YouTube, dan juga di sponsor TikTok, di sponsor Reels, dan di sosial media. Produk Indomie juga aktif untuk menginformasikan terhadap masyarakat. Nah, itu termasuk dalam contoh public relation. Setelah public relation ada juga manajemen public relation. Manajemen public relation berarti mengelola, melakukan penelitian, melakukan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi terhadap kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Contohnya jika organisasi membuat sponsor di televisi atau membuat konten sebagai sponsor di TikTok, membuat konten sebagai sponsor di Reels atau di feed IG, kita harus mengevaluasi masyarakat lebih menyukai konten kita yang mana, masyarakat lebih menyukai feed kita yang mana, agar kita bisa membuat konten yang lebih menarik dan agar kita bisa membuat konten yang lebih diminati oleh masyarakat luas. Public relation dibagi menjadi dua, yaitu public relation online dan public relation offline. Public relation online, public relation yang berhubungan dengan media, komunitas, dan publik yang ada di dalam channel-channel internet, seperti di web, seperti di blog, seperti di news search, seperti di forum, discussion atau social network, seperti di TikTok, seperti di Instagram, lalu seperti di pemasaran di online. Sedangkan public relation offline sama seperti online, hanya saja menggunakan media cetak seperti di koran, radio, majalah, juga seperti di televisi, di sponsor televisi, seperti itu. Selanjutnya, komunikasi internal. Pengertian komunikasi internal adalah pertukaran informasi antar orang atau kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi internal yang efektif membantu membangun
budaya organisasi yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya, seperti humas memberikan surat pemberitahuan karyawan. Di manajemen humas tersebut mengirimkan surat kepada semua karyawan untuk memberitahukan tentang perubahan kebijakan perusahaan atau rencana atau strategi baru. Yang kedua, memberikan surat untuk pertemuan rutin setiap minggu atau setiap 1 bulan untuk mengadakan update proyek, membahas tentang evaluasi dan tantangan-tantangan dan langkah-langkah yang selanjutnya akan diambil. Yang ketiga, papan informasi. Di area umum kantor pasti terdapat papan untuk pengumuman yang digunakan untuk informasi karyawan tentang perusahaan, tentang penghargaan, tentang peristiwa-peristiwa khusus. Nah, itu bisa dijadikan alat untuk komunikasi internal antar atasan dan karyawan. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi internal yang efektif. Yang pertama, menggunakan banyak saluran. Dengan menggunakan banyak saluran, pesan lebih mungkin diterima dan dipahami oleh semua pihak yang terkait. Kita bisa menyampaikan pesan itu terus-menerus seperti lewat sosial media dengan konten yang berbeda, sehingga masyarakat luas bisa mengerti kita sedang menyampaikan informasi seperti apa. Yang kedua, mendorong komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah bisa membantu memastikan bahwa pesan dipahami dan bisa membuat karyawan merasa lebih terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Contohnya, kita bisa membuat platform diskusi online. Di perusahaan pasti memiliki platform diskusi online seperti forum atau grup, di mana karyawan tersebut dapat mengajukan pertanyaan, terus dapat menuangkan ide-ide gagasan, lalu memberikan umpan balik kepada rekan kerja. Dan yang kedua, bisa melewati survei karyawan. Perusahaan bisa melakukan survei tersebut secara teratur untuk mendapatkan feedback dari karyawan seperti berbagai aspek kerja, kebudayaan perusahaan, lalu kebijakan. Kemudian menggunakan hasil survei tersebut untuk membuat perubahan atau perbaikan yang diperlukan agar karyawan lebih nyaman di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, memberikan pelatihan. Dengan memberikan pelatihan mengenai keterampilan, karyawan akan lebih siap untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya tentang materi manajemen humas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menerima kritik dan saran karena di sini saya sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.